Shalom, saya atas nama Mirauke Hua dengan NIM 01/2019-0064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja proposal saya dengan judul Peran Orang Tua dan Gereja bagi Kasus Kawin Lari di Kecamatan Mubalain, Kabupaten Rotendao. Proposal saya terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian teori, dan bab ketiga metode penelitian. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Kawin lari merupakan tindakan melarikan seorang perempuan tanpa izin yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah, atau dapat juga dikatakan sebagai menculik gadis di bawah umur atas persetujuannya, namun tetapi tidak disukai oleh orang tuanya. Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradaptasi tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut dengan perkawinan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman budaya seperti bahasa, agama, kebudayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nusa Tenggara Timur sama seperti daerah lain yang ada di Indonesia, sangat kaya dengan adat istiadat yang merupakan warisan masa lalu, baik itu adat upacara perkawinan, kelahiran, upacara kematian, dan lain sebagainya. Kecamatan Mubalain merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Rotendao sebagaimana daerah Indonesia pada umumnya memiliki keragaman budaya, di antaranya keragaman dalam tradisi perkawinan. Membahas tentang perkawinan berarti tidak terlepas dari permasalahan budaya, karena budaya adalah semua hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Perkawinan merupakan hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan dan untuk menjaga ketentraman jiwa raga serta sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan. Tujuan dari perkawinan yaitu untuk menjaga nama baik keluarga serta memperoleh keturunan. Namun seiring perkembangan zaman, maka terjadi pula perubahan yang sangat realistik di mana manusia sudah menggunakan adat istiadat dengan baik, tetapi manusia lebih terpengaruh dengan perkembangan lingkungan dan juga mementingkan hawa nafsu. Dari sinilah yang dapat menyebabkan ada yang namanya kawin lari. Yang berikut yaitu fokus masalah. Dari paparan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, muncullah sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana pandangan orang mengenai kawin lari dan juga pandangan gereja mengenai kawin lari di Kecamatan Mubalain, Kabupaten Rotendao. Yang berikut yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ditulis di atas, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi acuan untuk melakukan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana orang tua dan gereja mengatasi kasus kawin lari. Yang kedua, hal apa saja yang menjadi kendala yang dialami oleh kedua pihak. Yang berikut yaitu tujuan dan manfaat penulisan. Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh kawin lari terhadap kehidupan rumah tangga bagi orang yang melakukan kawin lari. Yang berikut yaitu manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat penelitian, yaitu yang pertama yaitu manfaat teoritis. Harapan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menjadi bahan referensi dalam mengatasi kasus kawin lari. Yang berikut yaitu manfaat praktis. Adapun manfaat praktis dari penilaian ini bagi penulis yaitu yang pertama, bagi peneliti dapat menambah pengalaman dan juga wawasan agar tidak menyimpang dan melakukan kasus kawin lari. Yang kedua, bagi orang tua dapat memberikan perhatian kepada anak dan mendidik mereka sehingga tidak melakukan kasus kawin lari. Yang berikut bab 2. Bab 2 yaitu kajian teori. A. Tinjauan umum dan landasan teori. Yang pertama, gambaran umum tradisi pernikahan di Kecamatan Mubalain, Kabupaten Rotendao. 1. Pengertian perkawinan lari di Kabupaten Rotendao, Kecamatan Mubalain. Kawin lari atau dalam bahasa Rote disebut dengan saomalai dalam bahasa adat Rote khususnya Kecamatan Mubalain adalah
bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi berdasarkan kemauan si pihak dan kedua pihak yang bersangkutan. Lamaran atau persetujuan untuk perkawinan di antara kedua pihak orang tua terjadi setelah melarikan diri, sebab terjadinya kawin lari tersebut dikarenakan tidak mau atau tidak untuk melamar. Lamaran ditolak, perkawinan tidak disetujui orang tua karena keadaan terpaksa, merasa dirugikan, dan karena mempunyai suatu tujuan. Yang berikut yaitu pada masyarakat adat yang prinsip ketertibannya patrilineal seperti Sumatera, Nusa Tenggara Timur, perkawinan lari merupakan pelanggaran tata tertib adat yang tidak dituntut, melainkan diselesaikan secara musyawarah antar kerabat yang bersangkutan atas dasar hukum adat perdata. Pada masyarakat ada prinsip kekerabatan matrilineal atau perkawinan lari adalah pelanggaran adat. Merupakan perbuatan yang melanggar kekuasaan orang tua. Tetapi sudah banyak terjadi bahwa kasus yang serupa diselesaikan dalam perundingan antara kedua kerabat dan orang tua. Penyelesaian berdasarkan hukum perdata ataupun hukum antar perdata adat dengan jalan musyawarah. Di luar itu dipenuhi syarat-syaratnya, misalnya ada surat atau benda yang ditinggalkan si gadis sebagai tanda kepergiannya. Melakukan perkawinan lari, si gadis ditempatkan di rumah kepala adat atau berada di bawah pengawasan kepala adat atau tua-tua kerabat. Si lelaki yang melarikan pihak yang melarikan harus segera menyampaikan pemberitaan kepada pihak orang tua atau kepada adat pihak perempuan. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka pihak perempuan berhak mengadukan kejadian itu pada alat negara. Sebaliknya, apabila dipenuhi, terkait ditolak oleh pihak perempuan atau pihak perempuan menganiaya utusan pihak laki-laki, maka ia berarti penganiayaan atau melanggar kode kehormatan adat pihak lelaki. Pihak kerabat atau tua-tua adat pihak lelaki dapat menuntut ganti kerugian pada pihak perempuan apabila antar kedua pihak terjadi perselisihan sebagai akibat terjadinya perkawinan lari. Kewajiban alat negara atau penguasa pemerintah setempat untuk turun tangan menyelesaikan dan menyaksikan perdamaian antara kedua pihak. Penyelesaian semata-mata berdasarkan hukum pidana adalah suatu kekeliruan dalam mencari keadilan dan menemukan keadilan itu. Socrates mengenal beberapa bentuk perkawinan, yaitu yang pertama, perkawinan yang pada umumnya dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama, perkawinan bersama atau mamaling atau kawin lari saumalai memaga nyerah hukum, kawin gantung dan juga ngendeng, lari bersama atau memaling adat rote, khususnya di desa Kuliah Sele pada dasarnya dengan setia mengikuti terselenggaranya lembaga perkawinan dengan melarikan ikatan perkawinan tersebut dinamakan saumalai atau kawin lari. Saumalai berasal dari bahasa rote yang berarti kawin lari atau selarian, dan mengandung 2 arti. Yang pertama, lari itulah arti yang sebenarnya, dan kedua adalah keseluruhan daripada pelaksanaan perkawinan menurut adat rote. Lari berarti cara atau teknik sehubungan dengan ini bahwa tindakan dari melarikan atau membebaskan adalah tindakan nyata untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tuanya serta keluarganya. Itu adalah tindakan pertama dari si pemuda dengan persetujuan si gadis yang diinginkan
dari kekuasaan orang tuanya atau anggota keluarganya yang menjadi wali si gadis, untuk kemudian mendapatkan kemungkinan mengambil si gadis atau dalam lingkungan keluarganya, dan selanjutnya bila si gadis setuju dengan memenuhi ketentuan adat yang tertentu akan dijadikan seorang istri. Yang berikut yaitu pengertian dan fungsi keluarga. Banyak teori yang mendefinisikan mengenai arti dari orang tua. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Sedangkan pengertian orang tua menurut Friedman adalah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan guru dan contoh utama bagi anak-anaknya. Karena orang tua yang menginterpretasikan tentang dunia dan masyarakat pada anak-anaknya. Pengertian keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi dalam suatu rumah tangga yang berinteraksi satu sama yang lain dalam menciptakan dan mempertahankan budaya. Seperti yang dijelaskan di atas, yaitu keluarga adalah tempat pertama dan yang utama bagi anak untuk mengenal Allah. Oleh sebab itu, secara natural orang tua berkewajiban untuk memelihara, mendampingi, serta mengajarkan firman Allah bagi anak-anaknya. Sehingga secara perlahan anak dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Berikut itu menurut Gunarsa, fungsi keluarga terdiri dari beberapa bagian, yaitu diantaranya yang pertama mendapatkan keturunan dan membesarkan anak. Yang kedua, memberikan kasih sayang dan dukungan yang positif, serta suasana kehangatan yang selalu tercipta. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian anak. Yang keempat, mengatur pembagian tugas dan hak kewajiban. Yang kelima, mengajarkan dan meneruskan nilai-nilai moral yang tinggi, pengenalan adat istiadat, kebudayaan, agama, kepercayaan, dan bagi anak. Sedangkan menurut Hulu, fungsi orang tua terhadap anak dapat dikatakan sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian anak. Beberapa fungsi tersebut diantaranya yang pertama yaitu fungsi reproduksi. Keluarga adalah wadah resmi lahirnya anak yang memiliki hak untuk dilindungi secara umum. Yang kedua yaitu fungsi sosialisasi. Orang tua memiliki tugas untuk mengajarkan anak tentang nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi afeksi. Suami dan istri saling mengasihi dan menerima orang tua, memberikan cinta kasih kepada anak. Yang berikut yaitu fungsi afeksi. Suami dan istri saling mengasihi dan menerima orang tua, memberikan cinta kasih kepada anak. Berikut fungsi perlindungan. Anak yang lahir harus mendapatkan perlindungan dari orang tua sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri. Yang berikut itu fungsi ekonomi, di mana suami harus bertanggung jawab mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Yang terakhir yaitu fungsi ini sebagai syarat utama bagi kelancaran terlaksananya fungsi keluarga dalam menciptakan suasana keluarga yang baik. Slide berikut yaitu peran orang tua dalam keluarga. Yang pertama, peran orang tua dalam keluarga adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang tua yang berkedudukan di masyarakat harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, menurut Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Sosialnya menerangkan bahwa peran adalah suatu pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan fungsi dan status sosialnya. Yang kedua yaitu peran orang tua dalam keluarga bukanlah hal yang mudah. Umumnya ada beberapa peran orang tua terhadap anak menurut Sijabat 2007, yaitu yang pertama orang tua sebagai pendidik, yang kedua orang tua sebagai pembimbing dan pengasuh, yang ketiga orang tua sebagai teladan, keempat orang tua sebagai motivator, yang kelima orang tua sebagai fasilitator, yang keenam orang tua harus mencukupi kebutuhan anak. Slide yang berikut yaitu peran orang tua dalam kasus kawin lari. Tugas sebagai orang tua ini adalah membimbing serta mengajarkan pada anak hal-hal yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
sehingga anak tersebut dapat mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Dan anak tersebut juga tidak mengambil tindakan atau keputusan di luar daripada didikan tersebut. Slide yang berikut yaitu peran orang tua dalam perkawinan. Sebagai orang tua, maka sangat berperan penting dalam pengurusan perkawinan anak-anaknya. Salah satu tugas orang tua adalah membekali anak-anaknya agar sukses membina rumah tangga kelak. Hal ini penting karena pernikahan merupakan masa depan mereka dan salah satu bagian dari hidup yang harus dijalani. Untuk itu, orang tua harus memberi pemahaman sedini mungkin dan mencontohkan tentang bagaimana membina rumah tangga yang sehat, yang direstui oleh orang tua dan juga Tuhan, sehingga anak dapat menghindari kasus kawin lari. Slide yang berikut yaitu peran dan manfaat gereja bagi perkawinan. Yang pertama, manfaat gereja dalam perkawinan yaitu gereja membantu pasangan untuk tumbuh bersama. Yang kedua, dalam gereja pun suami istri diajarkan untuk tumbuh bersama baik dalam karakter maupun hubungan. Suami istri juga bergabung dalam suatu pelayanan yang bertujuan untuk membantu orang lain. Slide yang berikut yaitu fungsi dari gereja. Gereja adalah rumah yang nyaman bagi sebuah pernikahan karena saat suami istri mengalami masalah, saudara-saudara seiman bisa memberikan topangan baik doa, penghiburan maupun bantuan dalam bentuk yang beragam. Slide yang berikut yaitu faktor penyebab kawin lari. Pada saat ini seperti yang diketahui bersama bahwa kawin lari terjadi karena sarana yang diciptakan adat bagi muda-mudi yang mau menikah tetapi mendapatkan hambatan. Hambatan bisa berupa hambatan ekonomi yang tidak memungkinkan mereka membayar pesta adat pada saat mereka melangsungkan pernikahan atau karena tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu orang tua calon pengantin. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang terjun langsung lapangan atau tempat terjadinya suatu objek yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan metode korelasi, yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan pada data-data numerikal atau angka-angka yang diolah dengan metode statistika, seperti menganalisa data tingkat perkawinan lari, adat dumpu yang berjalan selama ini dalam kehidupan masyarakat sekitar, baik bagaimana pandangan ulama dan kepala adat memandang tentang tradisi kawin lari tersebut secara umum, adat dan secara pemerintahan. Yang berikut yaitu sifat penelitian. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam, bertujuan untuk mengembangkan konsep saintifisitas pada masalah yang dihadapi, menggunakan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah, dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Yang berikut yaitu pendekatan yang dilakukan, yaitu yang pertama pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah salah satu alat untuk memahami agama. Istilah pendekatan ini merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. Lalu peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya apa pengalaman utama yang dijelaskan informan tentang subjek kajian penelitian.
Peneliti memulai kajiannya dengan ide filosofikal yang menggambarkan tema utama. Translaksi dilakukan dengan memasuki wawasan perspektif informan, melihat bagaimana mereka melalui suatu pengalaman kehidupan dan memperlihatkan fenomena, serta mencari makna dan pengalaman informan. Pendekatan yang berikut yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis adalah meneliti usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian masalah yang diteliti dan penalahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dengan kata lain yaitu penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan dan menganalisis sejarah yang terjadi. Yang berikut yaitu sumber data. Sumber data di sini yaitu sumber data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. B yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Yang berikut yaitu tempat dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Nobalain, Kabupaten Rotendao. Di sini hukum adat masih dijunjung tinggi, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti desa tersebut yang mana memiliki tradisi kawin lari dalam perkawinan adat. Yang berikut yaitu teknik pengumpulan data. Setelah tahap pengumpulan data tentang tradisi perkawinan Sawamalai atau kawin lari menurut hukum adat, maka tahap selanjutnya adalah mengelolanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: A. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Peneliti menggunakan observasi langsung Kecamatan Nobalain, Kabupaten Rotendao. Di sini peneliti prosesi adat pasca kawin lari. B yaitu wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan, di mana pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancara. Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Yang berikut yaitu teknik analisa data. Tahap menganalisa data adalah tahap di mana diambil langsung dari para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu, data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom.